Shalom. Shalom. Shalom bagi jemaat juga yang ada di rumah-rumah. Selamat pagi, mari kita beribadah kepada Tuhan. Saya ingin tanya, boleh angkat tangannya dulu siapa yang mengucap syukur bagi hari ini? Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Dan di rumah-rumah juga bersyukur untuk Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Karena kebaikannya itulah yang melingkupi kita, membuat kita kuat. Pengorbanannya yang selalu kita agungkan, yang selalu kita sembah, dialah Yesus. Mari kita nyanyikan syukur kita. Mengucap syukur untuk hari ini, kesempatan yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, untuk kita semakin mengenal Tuhan, untuk kita semakin serupa dengan Dia. Mari bersyukur. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mengucap syukur ya Tuhan.
Hanya Engkau ya Tuhan, harta satu-satunya dalam hidup kami yang membuat kami lega, yang membuat kami puas Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam ya Tuhan kedekatan bersama dengan Engkau kami merasakan ya Tuhan kekuatan, sukacita. Dunia ya Tuhan tidak bisa memberi ya Tuhan. Dunia tidak bisa ya Tuhan menyediakan ya Tuhan damai sejahtera yang seperti Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memulihkan kami Yesus, Engkau yang kembali ya Tuhan mengingatkan kami akan kehendak-Mu yang harus kami kerjakan selama kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kita serukan. Amin. Katakan berdiri ya. Mari bersama-sama kita akan memuji Dia, Allah yang memberikan kuasa bagi kita semua. Saudara mau mendapat makanan Engkau sebagai ujian saya. Amin. Mari kerjakan keselamatan kita sampai selesai. Kerjakan bagian kita. Kami
mujizat bukan hanya mujizat kesembuhan secara fisik, tetapi mujizat yang lebih utama, mujizat yang jauh lebih berharga adalah mujizat perubahan di dalam hati kita, perubahan di dalam pola pikir kita, perubahan karakter kita. Itulah mujizat yang terbesar. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai hormat kita, sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah Dia kerjakan bagi kita semua. Mari hargai keselamatan yang Tuhan beri dengan menjaga kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih seperti kasih-Mu, kasih yang berindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. mari katakan kalian bersama.
dalam surga, Allah yang ajaib, Allah yang senantiasa bersama dengan kami, Allah yang menyapa kepada kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau tuntun kami bahwa kami masuk dalam rencana-Mu Bapa. Yesus, Engkau bersama dengan kami pada pagi hari ini. Engkau urapi kami semuanya, Engkau kuduskan kami, persiapkan kami menjadi pelayan, supaya kami siap sewaktu-waktu Engkau datang, dan kami tetap bersuka cita. Terpujilah Allah. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari apa yang akan Kau sampaikan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati setiap telinga yang mendengarkannya Bapa, dan Roh-Mu membawa kami masuk di dalam kehendak-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Silakan saudara duduk kembali. Oh, ini tadi ya. Ujian pada pagi hari ini. Di situ ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Saudara-saudara, dalam kehidupan pada waktu saat ini ya, masa pandemi ini, harusnya kita ini semakin bangkit, karena kita tidak dibatasi oleh pandemi. Kami memimpin kegerakan di Kota Malang ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kami menerobos ke sana kemari, saudara. Kami melangkah bersama Dia. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar-besar. Banyak sekali apa yang sudah Tuhan lakukan. Ya, diawali mulai dari yang kecil, ya, pembagian beras yang sampai hari ini. Itu setiap bulan kami harus mengeluarkan 4 ton beras. Terus ada lagi macam-macam, termasuk juga rumah sakit COVID. Biaya cukup besar, tetapi Tuhan yang melakukan. Kami hanya melangkah saja. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, kami ikut Yesus, dan Tuhan selesaikan semuanya. Amin. Dan sampai hari ini rumah sakit lapangan kami itu menampung sudah ribuan orang, dan tidak ada satupun yang meninggal, dan bahkan di situ semuanya penuh sukacita, karena kami tidak disuruh membuat rumah sakit model duniawi, saudara. Rumah sakit kami penuh sukacita, di sana orang bersorak-sorai, ya, sama dengan di sini semuanya memuji Tuhan. Di sana tidak sama. Demikian pula setelah itu yang paling revolusioner itu bagaimana Tuhan menutup saudara kita FPI itu 30 Desember pagi, ditutup siang. Cara Tuhan luar biasa. Kami harus dipersiapkan pertemuan dengan ormas-ormas yang itu demo ya, bulan Oktober, macam-macam dilatih dulu di situ. Sampai tanggal 1 November ada ormas lagi yang mau membuat kerusuhan lah di Kota Malang, dan kami bisa merangkul, dan ormas ini salah satunya membantu kami. Ya, ormas ya sekarang sudah terlarang ormas itu membantu kami dalam operasional pertama rumah sakit kita itu. Bayangkan saudara, kami melangkah dimanapun Tuhan ada, kami terus jalan meskipun itu berat. Saudara, ikut Tuhan itu bukan hal yang mudah memang. Kalau saudara tidak taat, wah susah. Kuncinya saudara harus taat kepada Gembala Agung itu. Tanpa ketaatan itu, aduh, jangan ikut-ikut lah. Tambah bunyi habis, saudara. Kacau, saudara. Kami melangkah seperti sekarang tuh vaksinasi. Ribuan orang ini yang kami kirim ke Surabaya. Caranya Tuhan. 2 minggu yang lalu pagi kami dapat kabar, dapat kuota dari seorang teman, ya, salah satu petinggi ya di Jawa Timur. Itu tahu-tahu memberi kita kuota 10.000 vaksin. Sementara di tempat lain kosong, nol
vaksin Sinovac ini. Dan setelah kami sampaikan kepada teman-teman bidang 3, murup semua, saudara. Siap, tutup. Gak mudah, saudara, memobilisir. Setiap hari sekarang sudah 130-140 orang kita kirim setiap hari. Sewa bus, kami harus sewa. Tahu saudara, apa yang Tuhan katakan waktu itu setelah itu terjadi? Kami diajari untuk menghormati dan merawat orang tua. Gereja Tuhan disadarkan seperti itu. Sebab kita semua akan jadi orang tua, lansia. Kita sekarang dituntut sama Tuhan untuk melakukan itu. Uangnya siapa? Itu sekali trip, sekali jalan sebelum kita nego itu adalah 10 juta 2 bis itu. Ini sudah hari ke-10. Dan di situ semuanya Tuhan sudah lengkapi, saudara. Teman-teman dari petinggi dari Jawa Timur maupun dari Kota Malang juga bantu semuanya untuk membawa lansia-lansia itu ke sana. Perjalanannya pun dibuat sesingkat mungkin karena lansia, ya ada umurnya, mak itu umur 85, 86, 87. Semangat. Jadi perjalanannya pun harus dipersingkat. Ada patwal khusus di Surabaya. Tim dari kepolisian sana langsung menentukan pintu tol mana yang paling bagus, paling longgar untuk didarati dari Malang. Cepet masuk, serut langsung masuk, 1 jam 10 menit nyampe Grand City. Nah, kita bukan yang di Grand City. Grand City-nya itu banyak vaskes, saudara. Kita khusus, jalur khusus, Tuhan yang memberi. Bukan kita, kami tidak tahu apa-apa, saudara. Kami hanya melangkah saja. Ya, melangkah. Ini sudah mati, sudah cukup. Terima kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang tema Gembala Agung. Saudara, luar biasa nih. Kita disuruh ingat lagi tentang Gembala Agung. Pada waktu kita masih kuliah ya, sekolah tinggi dulu kami di IKB. Ini seolah-olah menjadi suatu doktrin, saudara. Gembala Agung itu. Harusnya Gembala Agung itu menjadi suatu patri seperti saudara. Setiap hari makan nasi. Ya kan? Kita semua makan nasi. Kalau belum makan nasi kurang rasanya, kurang ya. Harusnya Gembala Agung itu ada di dalam diri kita. Kalau Gembala Agung itu tidak kita hormati, saudara, ya saudara jangan melangkah macam-macam, nyoba-nyoba seperti kami buat rumah sakit segala macam, bunyi nanti ya. Kacau balau, siapa sih mau biayai itu, siapa sih mau ikut kita? Saudara tidak gampang mencari tenaga medisnya rumah sakit COVID itu. Tuhan menolong kita. Semuanya baik-baik. Semuanya kita rubah manusia seluruhnya ya, pelayan kita di sana itu kita rubah menjadi orang yang ramah semuanya. Kemarin istri saya ajak masuk sama bendara umum itu. Lihat semuanya manja-manja sama kita. Pak Pendeta. Sudah berapa hari kami tidak ke sana, kangen katanya mereka. Saya tanya, kenapa kami bisa gitu? Itu semua Tuhan yang menggerakkan seluruh unsur, termasuk yang organisasi terlarang itu, yang membantu kami. Yang menggerakkan kan Tuhan, kan bukan kita, saudara. Jadi saudara tidak perlu pusing, siapa nanti yang membiayai bis itu? Kan Tuhan. Tuhan menggerakkan orang-orang yang ada di bumi itu untuk membiayai itu. Dan banyak hal, saudara, ini salah satu. Yang lainnya mungkin saya tidak ingat karena setiap hari banyak. Seperti tadi malam kami tahu-tahu ditelepon oleh rekan dari pemerintah kota, di mana beliau ini sedang fokus mau menolong gereja Tuhan. Jadi kalau kami berbicara gereja Tuhan, itu adalah ya gembala, ya jemaat. Mereka digerakkan Tuhan, saudara, untuk menolong gereja Tuhan. Sehingga sampai malam saya ini tidak bisa tidur, saking senangnya. Kok bisa ya? Orang-orang itu semua digerakkan Tuhan seperti ini. Sampai hari ini pun
Gereja Tuhan itu jadi mudah untuk dapatkan izin karena lurah itu mudah sekali untuk bantu kita. Kan kami harus nolong gereja-gereja yang belum ada izin itu kita akan izin. Mudah semuanya. Lurah, camat semuanya siap ya. Rekan-rekan dari FKUP dan semuanya siap. Itu semua Tuhan. Karena kami mengagungkan Gembala Agung itu. Tapi kalau saudara hidupnya berantem melulu, suami istri bingung karena income turun, ribut, dapat bisa-bisanya seperti gitu kan? Itu sama aja seperti murid Yesus itu ya, waktu ada angin sakal itu bingung kan? Kenapa saudara ribut? Kenapa saudara menjadi gelisah? Sehingga bertengkar suami istri, demikian pula anak bingung kesana kemari. Itu karena sesungguhnya kita ini tidak percaya. Saudara takut karena saudara dan saya tidak percaya atau kurang percaya kepada Gembala Agung itu. Padahal Gembala Agung itu sudah memberi kita kuasa. Seperti pujian tadi itu ya. Saudara menerima kuasa enggak? Kuasa untuk menghadapi situasi. Kuasa supaya saudara tidak takut. Usir itu. Itu mudah sekali. Ya kita baca dulu aja. Ibrani pasal 13 ayat 20. Ibrani 13 ayat 20. Ini ibadah kan sudah 1 jam seperempat kan? Bebas ya? Iya. Kami nego terus sama pemerintah. Dari 30 menit, 60 menit, 75 menit. Sudah semua ya? Ibrani pasal 13 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, ada darah. Ya, saudara perhatikan. Ada darah perjanjian yang kekal dan ada Gembala Agung yaitu Yesus Kristus. Ini tidak bisa dipisahkan. Darah itu untuk apa? Saudara harus selalu ingat darah itu. Makanya Yesus suruh apa kita di perjamuan kudus supaya ingat. Gembala Agung selalu ada hubungannya dengan darah. Karena saudara tidak percaya dengan darah itu, makanya saudara gampang dikuasai oleh si jahat. Saudara marah-marah itu kan karena dikuasai oleh si jahat. Terus akhirnya saudara tidak bisa melepaskan, tidak punya kuasa untuk melepaskan, sehingga semakin membabi buta kalau marah. Dan seperti ini yang Tuhan ingatkan pada kita semua. Stop, tidak boleh ada marah-marah lagi. Saudara pikir bahwa kemenangan itu membawa berkat duit pulang ke rumah. Bukan seperti itu, saudara. Pada waktu kita diserang oleh si jahat, atau saudara masih punya kepahitan ya, kepahitan gak iso ngampuni, itu kan dipicu oleh perasaan apa? Dendam, cademi, cabul, dendam, minder, atau dengki, putus asa, curiga. Itu harus diusir, saudara. Diusir dengan apa? Ya dengan darah itu. Darah itulah yang membersihkan perabot-perabot. Di zaman pertama kali itu di Mesir ya, saudara kan tahu Musa itu waktu mau dibunuh itu anak sulung, kan masing-masing diberi darah di ambang pintu rumah itu. Itu pertama kali diaplikasikannya darah itu. Apa ini urusan kok dengan darah? Saudara tidak bisa menyangkal lagi. Tidak percaya saya urusan darah-darah itu dan segala macam. Oh no, saudara. Saudara harus lebih pintar sekarang. Di alam kita itu ada alam roh yang saudara mungkin tidak peka. Saudara kalau tidak peka itu, makanya saudara sedikit-sedikit keluar bisa jengkel, bisa takut, bisa cabul, bisa macam-macam, saudara. Kenapa? Karena saudara tidak punya kuasa untuk usir. Karena darah Kristus tidak ada bersama dengan saudara.
nyanyi nih iya, ya. Tapi sesungguhnya dalam hidup kita tidak teraplikasikan. Saudara tidak punya cinta. Kami pernah ngalami, saudara bukan tidak pernah ngalamin. Jadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan besar, belum tentu itu jaminan saudara punya cinta sama Tuhan sehingga tahu apa itu darah itu. Setiap hari hidupnya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Dan lebih sering dikuasai oleh si jahat. Di mimbar kita semua bisa baik sebab nyampein firman. Begitu keluar, iri hati, dengki sana sini, serakah. Saudara tidak bisa melepaskan serakah aja ya. Tamak itu sudah dibelit, sudah dikuasai oleh si jahat. Dan saudara tidak punya kuasa. Ini yang ingin diingatkan oleh Bapa di surga pada pagi hari ini. Kita dapatkan tema dari Ibu Gembala. Kami baru tadi pagi saudara. So, kemarin saking senangnya kita dapat berkat ya. Meskipun belum jadi berkat, tapi bagaimana orang-orang dari seberang itu memperhatikan gereja Tuhan sekota saudara. Mau merawat semua gereja Tuhan. Semua gereja Tuhan mau dirawat oleh Tuhan melalui orang-orang itu. Ya senang saya. Kami yang mengalami, kami yang bersorak-sorai sehingga tidak bisa tidur saya. Wah hebatnya Tuhan. Begitu saudara. Kami melangkah sesuatu hal yang ajaib-ajaib yang tidak mungkin pernah kami pikirkan saudara. Yang mana mungkin saya pikirkan seperti itu. Khayal kali. Tapi kan Tuhan memberikan dengan caranya yang tidak pernah kita khayalkan. Tadi pagi kami membuka ini, dibawa oleh Roh untuk membawa masuk ke dalam. Kenapa Tuhan Yesus dijuluki sebagai Gembala Agung? Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Yohanes, Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 13. Kita baca sama-sama. Kalau saudara ini aja tidak bisa menghormati firman, ini salah satu bukti bahwa kita belum punya cinta saudara. Nah, ini yang harus saudara bangkitkan dulu. Jadi percuma saudara melayani jadi hamba Tuhan, tapi kalau tidak punya cinta kan tidak bisa connect. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, saudara perhatikan, Yesus tidak sama dengan gembala-gembala yang saudara lihat di seluruh dunia ini. Beliau mau menyerahkan nyawanya, menyerahkan darahnya. Itu untuk apa? Itu untuk menebus, untuk menyucikan hati kita yang percaya. Yang tidak percaya, hatinya ya tetap kotor. Yang percaya, hatinya menjadi bersih, saudara. Karena darah itu nyawa. Dalam nyawa itu ada Roh Yesus, ya, Roh Kudus itu akan memberitahu kepada kita apa yang harus kita perbuat. Pada waktu si jahat itu mulai masuk meracuni pikiran kita, entah perasaan cemas, khawatir, takut atau apa saja. Begitu kita diserang, Roh itu akan bekerja mengingatkan kita dan untuk mengusir, saudara. Yang mengusir tidak mungkin diri kita. Saudara melatih diri seperti agama yang lain sampai bertahun-tahun, ya nyusahin diri, saudara. Itu alam roh yang bisa mengusir ya darah Yesus itu sendiri. Roh Kristus itu yang bekerja. Jadi Gembala Agung kita itu mau menyerahkan nyawanya, darahnya, untuk apa? Menjadi tukar-menukar, untuk menjadi barter, untuk menjadi alat pembayaran di alam roh, saudara. Di alam roh itu saya tidak tahu bagaimana ceritanya antara Tuhan dan iblis terjadi
sama-sama setuju lah kedua belah pihak bahwa kalau dengan darah kamu nggak boleh ganggu lagi. Nah itu terjadi kan waktu zamannya Musa yang ambang pintunya diberi darah itu, anak-anak nggak bisa, nggak boleh didatangi oleh si malaikat iblis-iblis itu. Nah pada waktu saat ini saudara, perhatikan posisi saudara masing-masing di masa pandemi. Masa pandemi ini tidak membatasi saudara untuk berkarya lebih besar. Kan seringkali, waduh pandemi semuanya surut semua gini. Nah, itu kan pikiran dunia saudara. Nah, tapi kan semuanya jadi turun. Iya beda tapi ya. Kan Tuhan bisa memakai saudara dengan caranya. Tidak dibatasi dengan cara pikir dunia. Kami tidak pernah memikirkan seperti itu saudara. Kami setiap hari jalan terus. Tanyakan sama Pak Yohanes. Jalan terus. Jalan serta Yesus setiap langkah. Tidak pernah kami lelah. Kami sudah setahun lebih. Setiap hari kami jalan mulai jam 4 pagi. Kami sudah kontak sana sini sampai tengah malam. Tengah malam kami tidur. Kami doa lagi. Setelah itu kami kontak lagi teman-teman yang lain. Saya jam 4 sudah mulai kontak satu-satu sudah. Dan kami tidak pernah lelah. Kami ketemu dengan orang-orang yang kena COVID. Karena kami juga masuk ke rumah sakit. Rumah sakit zona merah pakai baju itu. Yang lainnya kena, kami tidak kena. Kenapa? Karena kami dilindungi oleh darah itu. Sebab kami melakukan. Kami mendengar suara gembala. Nah, saudara dengar tidak sama kepala suara gembala? Kalau saudara masih suka ngomel, suka mangkel ya, terus masih suka apa itu, pokoknya pikiran-pikiran tidak baik, khawatir-khawatir yang tidak perlu. Bukankah kita nih hidup kadang-kadang diserang khawatir? Iya, semua mesti gitu. Saya pun juga sama saudara. Tapi kan kita sudah diperlengkapi dengan darah Yesus. Darah itu jauh lebih berkuasa. Loh, tapi nanti kan begini-begini lah pikiran kita, saudara. Kalau kita sudah tidak khawatir, Tuhan yang mengatur semuanya. Tidak usah dipikirin. Loh, itu nanti kita akan ditagih, kita akan diperlakukan begini begitu. Itu khayalannya setan yang ditaruh dalam pikiran kita. Begitu saudara kusir, ya kan beda pemimpinnya. Kan bukan iblis lagi yang mimpin kita. Ya lain, jadi kita melangkah dengan caranya Tuhan. Apalagi kalau saudara sudah kosongkan semua pikiran itu dari pikirannya si jahat, ya saudara otomatis gak usah saudara, aku pengen dengar suara Tuhan, bagaimana caranya? Gak usah saudara, gak seperti itu. Begitu saudara kudus, otomatis yang mimpin adalah kudus. Perasaan dan pikiran Kristus. Tapi kalau saudara masih ngomel, masih suka ngerasani dan lain-lain itu tadi, ya saudara selalu dipimpin oleh si jahat. Yuk kita lanjutin. Dari kedua kitab tadi saudara, Yohanes maupun Ibrani, itu ada benang merah. Siapa gembala agung kita ini yang sudah siap untuk melindungi domba-dombanya terhindar dari terkaman serigala liar. Kondisi seperti ini saudara harus mengetahui betapa pengorbanan Yesus sebagai gembala agung itu benar-benar sangat berfaedah untuk hidup kita. Supaya apa? Saudara merencanakan mungkin bisnis saudara dengan keluarga, dengan teman, ini sekarang jadi terpuruk atau bahkan saudara malah rugi. Ya kami perkumpulan ini repot saudara, perkumpulan BMGK ini mana-mana itu bisa datang kepada kita. Itu kapan hari itu ada kumpulannya pengusaha kafe ya, jengkel sama peraturan PP pokoknya yang gantinya PSBB itu lah, apa namanya, PPKM ya. Yang lain disuruh tutup jam 8. Tapi ada yang lainnya enggak lah, dia sudah terlanjur invest. Wah, datang saudara. Ini gimana Pak Pendeta aja yang membantu kita melakukan ini dan itu, nolong mereka. Karena mereka habis uangnya buat sewa dan segala macam, income enggak ada, dipotong sampai jam 8 aja.
Tidak ada konsumen saudara. Nah, saudara mungkin juga ngalamin gitu. Tapi tenang saudara, hari ini kalau saudara bersama dengan Yesus itu sudah diubah. Gimana cara Tuhan ngubah? Ya sudah, biarkan dia yang ngatur, jangan saudara yang ngatur. Apalagi saudara ngatur anak-anaknya untuk melakukan ini dan itu. Dalam kondisi pandemi ini, kalau saudara memakai kekuatan sendiri, siapapun yang jungkel saudara, siapapun, mau itu Presiden Amerika Serikat lah, mau siapa aja, pokoknya enggak, hati-hati, super hati-hati, jungkel semua, terpuruk nanti. Saudara sekarang hanya tinggal punya kekuatan, dan kekuatan saudara jauh lebih kuat. Siapa dia? Gembala Agung itu. Ayo kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Nanti disambung ke Imamat 17 ayat 11. Ibrani pasal 9 ayat 22. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Lanjut ke Imamat 17 ayat 11. Udah? 1, 2, 3. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Lanjut 14. Imamat 17 ayat 14. 1, 2, 3. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kau makan, karena darah itu nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Amin. Saudara bisa renungkan, apa itu darah? Apalagi darah Yesus. Pakai itu saudara. Jangan sia-siakan. Dompet itu diisi darah Yesus gitu loh saudara. Jangan diisi ATM atau apa. Itu jauh lebih berkuasa dari semuanya. Kalau saudara nih hidupnya tenang, kan otomatis saudara dipimpin oleh Tuhan. Banyak orang tanya, bagaimana Pak ini melakukan ini dan itu. Ya lebih baik saudara, kalau saya ngomong, Bapak Ibu atau hamba Tuhan, ayolah kita sama-sama hidup dalam kekudusan. Kalau saudara kudus, otomatis tidak usah dipikir, ada yang memimpin. Kami sekeluarga dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Setiap pagi kami ibadah bersama dengan anak-anak itu, supaya diberi kepekaan terhadap datangnya perasaan iblis itu saudara. Sehingga pada waktu kami harus membuat keputusan. Setiap keputusan, apapun keputusan, itu bukan berasal dari manusia duniawi kita, tetapi berasal dari pikiran dan perasaan Kristus. Itu yang membuat ya anak-anak itu semuanya sukses menurut ukuran Tuhan. Situasi dunia kayak gini ya, saudara, ini kami berikan sedikit kesaksian. Situasi dunia di mana apalagi di Eropa itu semuanya lockdown. Eropa sudah 3 kali ya, sekarang yang ketiga, berat. Tapi anak kami dagang ke sana ya, ke Eropa sampai Amerika. Meskipun mereka itu lockdown, dia tambah naik. Nah kan tidak masuk akal saudara. Gimana caranya? Dia tanya aja sama anak saya. Saya juga tidak tanya saudara. Dia dipimpin. Nyari gimana orang sih mau beli itu? Apakah saya ini bujuki saudara? Kan tidak mungkin. Saya nipu saudara kan ya dosa saya. Saudara silakan tanya anak saya. Semakin banyak
Ini cerita yang itu. Demikian pula kami sekeluarga. Tidak mungkin kami itu dalam situasi seperti apapun kami berantem. Tanya pembantu kami. Sekeras apapun situasi, kami harus cepat tanggap peka. Iblis mau ngedu, iblis mau membuat saya marah. Tidak boleh saudara dibiarin. Nah, kok mau saudara dikerjain oleh iblis terus? Saudara sudah punya senjata, ya tembak itu saudara. Gembala Agung itu sudah memberikan darahnya untuk kita. Dipakai itu untuk menyucikan. Untuk menyucikan hati kita. Sangat-sangat mudah. Teramat mudah. Kalau mau. Kalau nggak mau ya susah saudara. Itu kita siapkan setiap hari bis. Hari ini 3 bis. Mana ke Surabaya vaksin. Mudah tinggal naik. Tapi kalau nggak mau ya nggak naik, nggak vaksin saudara. Demikian pula Gembala Agung sudah memberikan darahnya kepada kita. Lagi Ibrani 9 ayat 14. Saudara harus memperhatikan baik-baik. Dapat KW, warisan, kekayaan dari surga, gak dipakai. Ayo kita baca dalam Ibrani 9 ayat 14. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara sekarang harus percaya, ini pandemi ini tidak akan berakhir tahun ini saudara. Waduh, Bapak ini nakut-nakuti buat kita tidak gitu. Karena situasi di dunia, saudara, India naik, India kedua, Tiongkok juga naik. Itulah yang membuat vaksin tidak bisa kita dapatkan, saudara, karena dipakai sendiri. Kami ini hampir setiap hari itu selalu komunikasi dan bahkan rapat sama dinas kesehatan. Kami sangat mengapresiasi teman-teman dari dinas kesehatan pada awal-awal, di mana beliau harus kerja keras untuk melakukan vaksinasi, bekerja sama dengan vaskes ya, fasilitas kesehatan, puskesmas, bisa rumah sakit, PMI dan sebagainya. Tetapi hari-hari terakhir situasi sudah berubah. Dunia kekurangan vaksin, dan dunia sekarang mengalami mutasi yang besar, yaitu mutasi virus itu sampai yang ketiga. Eropa, India ketiga, dan ini tidak mudah. Lalu saudara masih berkhayal, enggak, habis ini ditolong Tuhan. Gimana caranya Tuhan nolong? Kalau kita sendiri tidak berubah, siapa yang memimpin pikiran kita? Bukankah yang memimpin pikiran kita khayalan kita yang berasal bukan dari Tuhan? Saya setiap hari berdoa, baca firman Tuhan. Ya sudah bagus kalau saudara bisa berdoa dan membaca firman Tuhan, tapi lakonono saudara. Berdoa, membaca firman Tuhan, tapi tetap tidak mau ngusir itu, membersihkan nurani kita daripada yang jahat. Ya saudara tetap aja harus mengandalkan diri sendiri masing-masing nanti. Betapa tidak nyamannya saudara, gak capek hidup kayak gitu. Kami ini meskipun setiap hari keliling harus ngurusi ini dan itu, kami tidak pernah capek karena kami melihat apa? Sukacita. Orang yang kami tolong, sementara kami di sini tadi, Pak minta tolong masuk ke rumah sakit. Yes, yuk kita bantu. Ada keluarga 5 orang, yang 1 di rumah sakit yang lain meninggal. Yang 4 sukacita di tempat kita berbeda. Bukan kami mengagungkan rumah sakit itu, bukan, tapi caranya Tuhan, saudara. Karya Tuhan.
Jadi sekarang saudara harus mulai paham bahwa Gembala Agung ada beserta dengan kita, tapi saudara juga harus menyambut. Kita semua harus menyambut. Kalau tidak, saudara, buang-buang waktu sia-sia seperti kami sekeluarga dulu, membuang waktu puluhan tahun. Nah, ngapain kita nyusahkan diri kita? Harus hidup secara duniawi gitu. Yaitu pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya saudara mempersiapkan diri menyambut Gembala Agung itu dengan hormat, dengan penuh ketaatan. Lakukan itu, latihan semuanya. Jadi di sini ada komsel ya. Nah, komsel itu ya, tidak usah banyak-banyak, 2-3 keluarga tuh saling sharing gitu, saudara. Atau buat doa pagi lewat Zoom gitu. Untuk khusus saling menguatkan bagaimana pengalamannya untuk ngusir itu, supaya saudara hati nuraninya suci. Saudara nanti kalau hatinya nuraninya suci, otomatis saudara dipimpin oleh Roh. Tapi kalau enggak ya jangan ngaklaim Roh Kudus bersama saya. Kan tidak bisa gitu. Saudara melihat seseorang dikuasai oleh Roh, pasti dia rendah hati, ya. Apa, suka nolong, kan gitu, saudara. Mana mungkin orang dikuasai oleh Roh Kudus dia sombong, suka marah, itu kan ya kacau, saudara. Mana ada roh seperti itu. Roh ilahi itu lemah lembut, penuh cinta kasih. Ya, kurang lebihnya penuh cinta kasih. Orang cinta kasih itu bagaimana? Ya tidak bisa disuruh membenci siapa gitu ya, Rizik-Syihab lah atau siapa. Kami tidak pernah bisa membenci, karena roh itu, roh Kristus yang ada dalam diri kami itu mengasihi semuanya. Sehingga di mana-mana tempat kami happy aja. Mau ketemu UPM, mau ketemu orang-orang intoleran, kami tidak takut, tidak gentar, tidak apa, karena kami mengasihi. Nah, saudara juga harus begitu. Itu nanti mengubah, termasuk saudara. Nah, masakan saudara, lagi kita ngomong masakan, itu bisa menjadi nikmat. Gara-gara apa? Pada waktu saudara masak pun, meskipun sederhana, ada kreasi yang baru dari Tuhan untuk membuat masakan itu enak. Betul. Kami sekeluarga ngalami, saudara. Bukan kami, di masa pandemi kami foya-foya. No, bukan seperti itu. Kami tetap dilindungi dan dirawat oleh Tuhan, dicukupi semuanya. Tapi ya seringkali kadang-kadang dengan makanan yang sederhana itu menjadi nikmat, karena Tuhan menambahkan hikmat pada yang masak atau yang bantu masak. Jadi saudara harus membiasakan bahwa apa yang saudara lakukan, setiap langkah, setiap apa yang mau saudara perbuat, sudahkah kami dikontrol oleh Roh Tuhan? Apakah kami dikontrol oleh perasaan iblis? Firman Tuhan pada pagi hari mengajak kita untuk membawa kita, keluarga masing-masing, masuk untuk mendengar suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Ya? 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin? Amin. Mau semua? Amin. Sungguh? Amin. Nah, kalau saudara mau, besok saudara lakukan, terus bersihkan itu. 2-3 hari saudara berubah. Kalau saudara tidak berubah, datangi rumah saya. Asal saudara lakukan ya. Ya kan ada Pak Yohanes, ada Bu Grace. Datangi rumah saya. Kenapa kok tidak berubah gini? Nanti kami bantu. Asal saudara mau, berubah semuanya. Jengkel, punya dendam, punya ini dan itu, punya masalah saudara. Masalah saudara sebesar apapun, gampang diselesaikan. Satu hari pemerintah kita minta tolong kepada kita bulan November. Pajak tak masuk. Kami datang ke sana. Itu Pak Adi. Saudara tahu, BMGK ngurusi pajak. Apa yang terjadi? Kita diberi cara oleh Tuhan.
pajak itu bisa dicicil. Kami datang ke Bank Jatim, ketemu Pak Suryo, ada saya, ada Pak Urbanus, ada siapa lagi ya, Pak Budi itu siapa di luar. Di situ ketemu solusi. Awalnya tidak bisa, saudara, susah. Ketemulah beliau diurapi oleh Tuhan sehingga kalau gitu cukup dengan virtual account Pak Pendeta. Nah, kemarin kita kesana lagi karena pejabatnya berganti. Pada waktu itu kami tidak bisa langsung terusin karena kepalanya itu kena COVID November Desember. Akhirnya baru beberapa hari yang lalu. Berarti di sini semua itu ada jalan, saudara. Asik kan? Ada pajak yang bisa dicicil di kota Malang ini. Itu hikmat dari surga. Ya, di situ dikatakan domba-dombaku itu mendengar suaraku. Nah, kalau saudara tidak bisa mendengar suaranya Tuhan, saudara harus membersihkan dulu hati nurani itu supaya bisa mendengar. Tidak akan Tuhan ngomong, hei anakku. Tidak gitu, saudara. Pada waktu saudara marah-marah itu yang nyuruh kan iblis. Kok saudara tak dengar? Pada waktu saudara tamak, ya, untung minta banyak, itu yang nyuruh kan iblis. Kok saudara dengar? Demikian pula kalau saudara sudah hidup dalam kekudusan, saudara harus dengar. Tuhan tuh menyuruh saudara nolong si A, si B. Salah satu dari tim kami di bidang vaksin tuh setiap pagi ngomong, wah saya saya merinding Pak, gitu. Ya engkau sudah dipakai Tuhan untuk menolong lansia, lakukan terus. Karena biasa saja, tapi dia melakukan. Yang penting memang jangan berbuat dosa. Nanti dituntun oleh Tuhan. Dia mudah, bahkan dia telepon sana sini temennya, kirimi uang terus ya. Untuk bis itu, kita sewa bis itu kan 200 juta lebih. Tapi dikirimi terus sebenarnya. Si A itu melatih dirinya untuk dekat melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Dipakai untuk menolong para lansia. Atau posisi kita seperti di Yohanes 10 ayat 25 sampai 26. Ya, posisi yang pertama tadi saudara bisa mendengar suara Tuhan sehingga bisa mengikuti beliau, atau posisi kita di Yohanes 10 ayat 25 26. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. 26. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Amit, amit. Jangan sampai saudara masih punya waktu ya untuk mengejar semua ketinggalan itu, supaya saudara semua dalam satu keluarga, satu rumah tangga, semuanya happy, semuanya berbahagia, semuanya tidak terkecuali suami, istri, dan anak dipimpin oleh Roh Tuhan. Semuanya bisa mendengar suara Tuhan. Nah, itu keluarga yang hidup karena ada gembala agung di dalam rumah Bapak Ibu. Ya, mari musik. Pada pagi hari ini Tuhan sedang memberi kita bekal untuk bisa hidup di masa yang sulit, masa pandemi. Untuk itu saudara perhatikan dengan sangat supaya sejak hari ini keluarga Bapak Ibu berubah semuanya. Mau berubah? Amin. Berubah ya, semuanya sejahtera, semuanya berbahagia. Anak, istri, suami, tidak ada lagi yang punya masalah. Yesus Tuhan. Glory. Kita agungkan gembala agung kita ya. Kita pujikan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Mari bagi diri. Engkau
sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, oh haleluya, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk saudara. Terpujilah Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau berkati seluruh anak-anak-Mu Bapa. Mereka menerima hak sebagai anak-anak Allah, hidup dalam kekudusan semua. Yesus Tuhan dan Allah kami. Nakapohoni hana tohia dan sini halka. Bapa di surga, Engkau berkati keluarga rumah tangga mereka masing-masing, dan biarlah hati melembut semuanya, mengajak Engkau hadir masuk dalam hati mereka masing-masing, melakukan Engkau sebagai gembala agung. Seluruh anak istri suami mengagungkan Engkau, melakukan dengan cara melakukan dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu.
Saudara-saudaraku, engkau semua sangat dikasih Bapa di surga. Terimalah cinta kasih Bapa dan berkobar-kobarlah cintamu kepada Tuhanmu, Gembala Agungmu, yang akan membawa engkau masuk di dalam destinasinya yang baru untuk keluargamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Kami dari GBT Eklesia Kuartala mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Israel. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah umum kita setiap hari Minggu pukul 8 pagi, ibadah youth setiap hari Jumat pukul 6 sore. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pokok doa minggu ini bagi Saudari Arisa, bagi Bapak Pendeta Hizkia, Bapak Budi dan Ibu Dr. Susi, juga untuk Bapak Ham yang sedang bertugas melayani di Sumbar. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 13 April Saudara Hendri, untuk 14 April Ibu Aprilia, 15 April Ibu Elisi Haya, 17 April Saudari Prasmita. Selamat ulang tahun, selamat menikmati hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita akan persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Hanya satu kerinduan kami Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita semua. Suatu hari nanti kita akan kembali kepada Bapa kita di surga. Kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi jika waktu itu tiba, biarlah kita didapati yang berkenan di hadapan Tuhan.
Inilah kehidupan kami Bapa, yang kami bawa ke dalam tangan-Mu. Inilah kehidupan kami yang kami persembahkan kepadamu Bapa. Karena kami tahu Bapa, ketika hidup kami berikan kepadamu, kami semakin serupa dengan Tuhan, dan kami persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Maka Engkau yang memimpin hidup kami, Engkau yang membawa kami kepada Tuhan, padang yang hijau, rumput yang segar, dan kami boleh Tuhan merasakan betapa besar kasih-Mu memimpin kami semakin hari, semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, itu sebabnya kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur, biar kehidupan kami boleh mencerminkan kehidupan yang terus kami persembahkan kepada Tuhan, sehingga Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan. Terimalah persembahan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Berkati mereka Bapa dengan berkat yang berkelimpahan. Karena kami tahu Bapa, hanya dari Tuhanlah segala berkat yang mempenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga mendoakan saudara kami yang saat ini sedang berbaring di rumah, baik yang saat ini ada di IGD, yang saat ini ada di rumah setelah operasi. Oh Tuhan, semua kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Yakin percaya jamaah Tuhan cukup atas kehidupan mereka, sehingga mereka berkekuatan, mereka dapat kesembuhan dan memuliakan Engkau untuk semua karya-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami, semua kami yang sudah Tuhan melayani Tuhan. Oh Tuhan, semua bagian, semua sisi Tuhan berkati, khususnya juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Ajarkan kami yang mendengarnya boleh melakukannya dalam hidup kami, sehingga sebentar kami boleh pulang membawa berkat dan damai sejahtera Allah. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekalian dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Immanuel. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita berjanji untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Silakan saudara duduk sebentar, saudara.